وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat terutama taufik Allah kepada kita bersama yang telah meringankan langkah kaki kita, memberikan kemudahan meski diiringi dengan hujan. Hujannya untung tidak lebat ya. Alhamdulillah, kita bersyukur karena hujan itu rahmat. Hujan adalah kasih sayang Allah dan anugerah kepada kita. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan, dan tentu dalam majelis ilmu ini kita berharap kepada Allah keberkahan waktu dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dapat kembali bersilaturahim. Tentu tidak hanya sekedar silaturahim biasa ya, kita ketemu kangen, kita kumpul-kumpul, kita duduk. Tapi kita maknai dan kita niatkan tujuan utama adalah thalabul ilmi. Ini yang paling utama. Kita datang untuk sama-sama menuntut ilmu, karena ilmu ini merupakan sumber kekuatan iman. Iman ini nilai kemuliaan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan iman kepada orang yang dicintai saja. Kalau dunia Allah bagi rata, Allah cintai, enggak Allah cintai, dibagi semua. Tapi kalau iman dan ilmu ini hanya akan dibagikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini dibantu untuk berada di majelis ilmu seperti ini, tanda Allah ini cinta kepada kita. Alhamdulillah. Nah, ini yang patut untuk kita syukuri dan kita selalu merasa mendapatkan karunia. Jadi jangan hanya kita merasa dapat rezeki itu hanya ketika dapat uang, gajian, kita dapat materi. Nah, itu juga nikmat, tapi nikmat yang sifatnya sementara. Nah, ada karunia yang Allah abadi, kita akan nikmati dunia sampai akhirat, akan selalu mengiringi kita. Salah satunya adalah iman dan Islam ini. Nah, ini yang perlu kita terus jaga, karena ibu-ibu sekalian, nilainya ini atau harganya mahal. Gak bisa kita ukur dengan apapun, ya. Gak bisa kita ukur dengan apapun, karenanya mudah-mudahan kita ini senantiasa dibingkai, kita disibukkan, dimudahkan berada di majelis-majelis ilmu seperti ini. Agar apa? Agar istiqomah dalam iman. Makanya dalam Islam, dalam apa? Di dalam Al-Quran itu selalu digandeng antara iman dan amal soleh. Ya, ilmu, iman, amal. Ya, apa Bu? Ilmu, iman, amal. Itu satu paket itu. Jadi kalau kita selalu belajar, dapatlah ilmu. Nah, ilmu ini yang insya Allah kuncinya iman. Nah, orang yang sudah memiliki iman, insya Allah Allah akan mudahkan beramal. Nah, amal ini yang menjadi kedudukan kita. Tinggi rendahnya manusia nanti di akhirat kan tergantung amalnya. Wasabiqunas ulaikal fi jannatin na'im. Wasabiqunas sabiqun. Makna as-sabiqun yang pertama itu
orang-orang yang terdahulu. Ya, mohon maaf, orang-orang yang didahulukan. As-sabiq, mana sabiq fastabiqul khairat itu kan berlomba-lomba. Nanti orang-orang yang mereka was-sabiqunas sabiqun. Orang-orang yang nanti didahulukan, ditinggikan, diutamakan. Nah, maksudnya itu. As-sabiqun, mereka-mereka yang terdahulu juga dalam apa? Dalam amal. Nah, jadi kalau kita ini datang lebih awal, dapatlah duduk paling depan. Mau duduk paling depan, datangnya terlambat. Ya nggak bisa lah. Kita ini kan misalkan soft paling depan, ini soft yang paling utama, bapak-bapak kan. Makanya kalau mau dapat soft yang paling utama, datangnya lebih awal. Datang kemudian softnya udah penuh. Ah, begitulah kira-kira. Kita ini nanti kalau mau didahulukan oleh Allah, maka mesti harus yang paling depan, paling pertama, yang selalu merintis, yang memulai, yang membuka jalan. Nah, itu namanya orang-orang yang semangatnya untuk menjadi yang terdepan. Nah, makanya Nabi ketika tengok ibu-ibu, ada orang sukanya di belakang ya terus. Nah, sukanya di belakang, ibu jalan, ibu yang depan. Nah, padahal ada peluang kesempatan yang depan. Nabi mengatakan, la yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Ada hadisnya itu. Jadi la yazaluna yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Jadi tidak henti-hentinya selalu dia ini milih yang belakang, maka akhirnya Allah pun belakangkan. Nah, Allah pun akan belakangkan. Artinya apa? Dia nggak punya semangat dalam kebaikan. Makanya ibu-ibu sekalian, yang makruh itu, kita ini kalau makruh mendahulukan orang beramal padahal kita mampu. Makanya kalau soal kebaikan tidak ada kata malu. Oh, Pak, Bu, saya tawaduk, adalah ibu jalan. Nggak bisa. Kalau untuk urusan kebaikan, selama Allah buka peluang itu, kita mampu untuk melakukan, jangan serahkan orang lain. Nah, jangan serahkan orang lain. Yang paling sering ini kita di bapak-bapaknya itu, urusan soft. Katanya, oh ini saya tawaduk. Bukan tawaduk. Lalu kemudian sila bapak yang soft yang pertama. Bapak bisa soft pertama. Nah, soft pertama. Nah, kenapa harus orang lain? Oh, tawaduk bukan gambaran yang benar itu. Itu bukan tawaduk, malas itu. Nah, kita nggak mau mengambil peluang lebih ketika Allah Subhanahu wa taala buka. Makanya ibu sekalian, kita ini dalam urusan kebaikan nggak boleh ada rasa malu. Jadi malu yang bukan pada tempatnya. Malu itu kapan? Malu itu kalau kita berbuat dosa baru malu. Ya kan? Berbuat dosa. Dulu Nabi SAW pernah memberikan kategori. Kalau benar-benar dia itu malu, haqqas istihya, lau annahum yastahyuna haqqas istihya, kalau mereka itu benar-benar malu, apa kata Nabi? Dia akan jaga yang di kepala dan semua isinya. Yang di kepalanya apa? Apa yang ada di kepala? Mata, telinga, mulut, hidung, ya kan? Yang di kepala. Dia itu akan menjaga yang di kepala. Berarti jaga matanya, jaga telinganya. Itu malu yang betul. Menjaga orang yang malu. Kenapa? Allah berikan kita nikmat. Malulah kalau nikmat yang diberi ini untuk hal-hal yang tidak diredoi. Gunakan baca Quran, pakai mulut untuk berkata-kata baik, telinga kita dengarkan majelis-majelis ilmu. Nah, itu harusnya seperti itu. Harusnya kita malu kalau mulutnya digunakan untuk ngumpat, mencaci, menggunjing, menfitnah, menipu. Telinganya digunakan dengerin gosip, apa lagi? Musik, apa lagi? Iya, digunakan untuk dengerin yang sia-sia. Nah, Nabi itu memberikan konsep malu yang benar ternyata kalau kita gunakan untuk dosa. Lalu apa lagi kata Nabi? Malu itu menjaga kepala
dengan semua isinya dan menjaga perut ya, dan semua isinya. Nah, perut jangan sampai masuk barang haram. Nah, jangan sampai masuk barang haram. Jadi orang yang benar-benar malu itu dia yang milih-milih apa saja yang dia makan, apa yang dia minum. Jadi tidak sembarang dia kemudian masukkan ke mulutnya. Asal nikmat masuk, ya kan? Asal kelihatannya lezat masuk tanpa pandang bulu. Ini kira-kira halal ke barang ini, haram ke barang ini. Nah, orang yang punya rasa malu, dia itu punya iman. Makanya Nabi sebut al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Sampai-sampai Nabi mengancam, yang nggak punya malu, hidup jak semaunya kau. Kira-kira begitu. Jadi kalau dia nggak punya rasa malu, hidup terserah dirinya sendiri. Tapi ingat, kau mati loh. Kira-kira gitu. Kita akan meninggal, pertanggungjawaban masing-masing. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini harus menempatkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Malu itu benar, malu berbuat dosa. Nah, itu baru betul. Jadi ada orang yang nggak punya rasa malu sampai hilang rasa malunya. Ada orang yang berbuat dosa nggak punya rasa malu. Ini salah, bukan pemberani. Itu orang bodoh itu. Ya, orang bodoh ya. Oleh karenanya kita harus tempatkan di mana tempatnya. Jangan malu bertanya. Ya kalau kita malu bertanya sesat di jalan, kata orang kan begitu Bu ya. Malu ada tempatnya Pak Ustadz, malu bertanya. Kita akhirnya nggak tahu, gara-gara kita malu. Malu bertanya, malu kita berbuat amal ya. Kita tidak malu berbuat dosa. Nah ini hal-hal yang mesti kita tempatkan sesuai dengan keadaannya ya ibu-ibu sekalian. Kadang kalau kita ini salah menempatkan, maka kita juga tidak hikmah namanya. Jadi tidak hikmah. Hikmah itu kita berusaha untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya, hikmah. Kadang juga ya ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari tidak hikmah juga ya. Ketika orang misalkan apa hikmah? Ya hikmah. Hikmah ini sesuai dengan keadaan. Jadi keadaan kita. Ini orang perlunya apa ini? Oh, perlunya apa? Jadi kadang-kadang kan sesuai dengan keperluannya, Bu ya. Jadi anak kecil ya ilmunya anak kecil, orang dewasa kita juga ilmunya beda. Jangan anak kecil pakai ilmunya orang dewasa. Ya kan? Orang dewasa pakai ilmu budak-budak kecil kan begitu. Ini contoh-contoh sajalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya, insya Allah, ibu sekalian, orang kalau selalu belajar ilmu, Allah akan karuniakan hikmah. Ya, makanya dalam Al-Quran itu seringkali hikmah itu digandeng dengan ilmu, alimun hakim. Ya kan, sampai 14 kali dalam Al-Quran, 14 tempat. Innallaha alimun hakim, wallahu wa kanallahu aliman hakimah. Itu banyak. Jadi Allah itu maha berilmu dan penuh bijaksana, memberikan isyarat bahwa kalau kita sering belajar ilmu agama, Allah akan berikan kebijaksanaan. Kata-katanya bijak, perbuatannya bijak, keputusan-keputusannya bijak. Nah ini biasanya orang yang berilmu, makin berilmu makin bijak. Ya ilmunya padi, makin berisi makin tunduk. Nah kebijaksanaan seseorang itu tampak dari apa ibu-ibu sekalian? Kehati-hatian. Dia nggak sembrono kata orang. Tahu nggak sembrono Bu? Apa? Pokoknya asal dia lakukan tanpa berpikir akibatnya itu apa. Kira-kira nanti ini akibatnya gimana? Nah, kan banyak orang sekarang itu nggak bijaknya di situ. Dia tidak berpikir akibatnya. Dia yang berpikirnya itu yang penting senangnya. Nggak mau tahu resikonya. Ini orang yang
otaknya diletakkan di belakang. Kalau orang beriman itu selalu berpikir akibat. Kira-kira nanti akibatnya bagaimana. Makanya dalam Al-Quran sering kali kita digandeng iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaknya dia berkata baik, au liyasmut, atau dia diam. Nah, orang yang berkata dia akan senantiasa menjaga perkataannya, orang yang tahu takut akibat nanti di akhirat. Akibat di akhirat. Karena Nabi SAW pernah sampaikan, ada karena satu kalimat menjerumuskan orang ke dalam kebinasan apa? Ke dalam neraka ini sedalam 70 tahun perjalanan. Hanya karena satu kalimat yang dia tidak berhati-hati. Nah, dia nggak bijak. Ada juga kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Banyak begitu. Jadi Bibi sekalian, artinya apa? Kita ini kalau semakin berilmu, maka mudah-mudahan seluruhnya bijaksana dalam kehidupan kita. Jadi kita berpikir akibatnya, jangan sampai asal bicara, tapi kita nggak pakai akal sehat begitu, ya akal sehat. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu tambahan ilmu. Rabbi zidni Ya, itu kan doanya Nabi, perintah Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, aku bermohon kepadamu tambahkan ilmu. Karena ilmu ini yang akan memuliakan kita. Ilmu ini yang menjadikan para utusan Nabi dan Rasul itu mendapatkan tugas. Ilmu ini bahkan yang menjadi nilai keistimewaan kita manusia dari binatang. Kenapa kita diberikan oleh Allah tugas ya dalam hidup ini? Ternyata wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Jadi karena Nabi Adam diberi oleh Allah ilmu. Nah, ini karena keutamaan kita, maka bersyukur kita senantiasa dibingkai, disemangati, dimotivasi. Kita ini duduk bersama orang-orang yang sama-sama ingin mendapatkan ilmu. Nah, kita mohonnya ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang yang berilmu. Nah, minimal jangan sampai kita ini anti atau sampai anti sinauzubillah Bu ya. Benci saja jangan. Nah, jadi yang ngajar, kalau nggak bisa ngajar, belajar. Kalau nggak bisa belajar, kita jadi pendengar yang baik-baik. Nggak apa-apa, kita pendengar Pak Ustadz, tapi ya masuknya mungkin sekian persen, nggak apa-apa. Ibu duduknya udah berpahala. Nah, kan? Minimal senang dengan orang yang belajar. Kita ini dukung. Kita ini kalau nggak bisa melakukan sesuatu, kira-kira apa yang bisa membantu. Karena orang yang menolong berbuat baik sama dengan yang berbuat. Kita nggak bisa ngapal Quran. Gimana caranya biar kita dapat pahalanya orang yang penghafal Quran? Nah, bantulah pesantren-pesantren orang bakal yang menghafal Quran. Jadi orang tua asuh. Berapa kebutuhannya setiap bulan untuk satu orang biar sampai hafal ini 3 tahun ini? Oh, misalkan 500.000. Oke, 500.000. Saya jadi orang tua asuhnya. Nah, itu kita dapat pahalanya sama. Nah, kita ada majelis taklim ini. Apa perlunya majelis taklim? Oh, listrik. Apalagi perlunya? Konsumsi. Apalagi? Dan seterusnya. Nah, kita namanya ta'awanu 'alal birri itu orang yang cerdas. Ya. Orang yang menjadikan potensinya Allah lebihkan kita ini. Ada tenaga mungkin ya. Kita punya ilmu mungkin. Ada yang punya harta mungkin, ada yang punya waktu, ada yang punya pikiran. Nah, kita gabungkan sama-sama, jadilah berkah. Makanya kebersamaan itu selalu membawa
keberkahan. Karena apa? Membuka pintu-pintu kebaikan ya ibu-ibu sekalian. Coba kalau kita sendiri-sendiri di rumah masing-masing nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau kita kumpul-kumpul begini, insya Allah dapat banyak manfaat. Nah ini yang kita lakukan terus untuk memotivasi kita agar kita selalu semangat ya. Jangan kendur. Pokoknya sampai kapan Pak Ustadz? Sampai matilah. Jadi kecuali ada uzur ya, uzur kita sakit, itulah uzur ya. Hujan lebat, alhamdulillah hujannya gerimis tadi kan, nggak apa-apa. Ya, nggak menjadi uzur. Ini agak sedikit, biasanya penuh ini ya. Memanglah hujan. Nah, hujan itu memang termasuk alasan. Sampai-sampai Nabi kalau hujannya lebat, itu boleh sholat di rumah masing-masing. Beliau itu kalau hujan sangat lebat, sholatnya ditambah. Ya, ada tambahan apa azannya ya. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada tambahan as-shalatu fi rihalikum. Salat kalian di rumah kalian masing-masing. Nah, gitu. Suruh salat di rumah masing-masing. Nah, iya, kalau hujan lebat karena hujan termasuk alasan. Boleh kita mengambil rukhsah, mengambil keringanan, tapi jarang ini ya. Jadi jarang digunakan. Ya, artinya ya sudah boleh keringanan. Ya, keringan bagi kita, khawatir nanti akan membahayakan. Nah, jadi yang tahu ilmunya begini kan, akhirnya kita tahu, oh ternyata ada Islam itu berikan kemudahan-kemudahan dalam kita, ya kan? Kemudahan. Nah, kalau tahu kemudahan ya sudah ambil saja. Oh ternyata boleh ya Pak Ustadz ya. Kalau kita cuaca dingin atau kita sakit nggak buka sepatu kita boleh ya, jadi ibu pakai kaos kakinya nggak perlu dibuka, cukup jadi usat bagian atasnya. Nah, itu ternyata namanya keringanan, dibaca khauf ya. Ada kemarin saya ditanya, ada jamaah habis kecelakaan, kakinya kena operasi kecil tapi masih dibalut, pas datang bulan bu ya. Datang, "Cemana Pak Ustadz nanti kalau saya ini masa dibuka gimana?" Ya sudah, ibu yang bisa dibasuh basuh, yang nggak bisa dibasuh diusap. Perbanyak itu diusap, cukup diusap. Nah gitu. Yang lain yang nggak ada bahaya, nah, kita normal kan begitu kan? Nah, cukup itu namanya mengusap di atas luka. Nah, nggak perlu dibuka, nggak. Nah, ini contoh kan kemudahan kan? Baik kita, kalau ada luka, kalau ada sesuatu uzur sakit apapun, nah kan ada keringanan-keringanan. Nah ini pentingnya ilmu, sehingga insya Allah kalau kita berdasarkan ilmu, maka di samping dapat keringanan, yang berat bisa dapat keringanan dan lebih sempurna. Nah itu masalahnya, nilainya itu sempurna. Nah nilai sempurna itu kalau kita tahu di mana apa aja yang menyempurnakan sholat, apa yang menyempurnakan wudhu kita, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, zikir kita, dan seterusnya. Ada nilai-nilai kesempurnaan. Nah ini kalau kita tidak tahu ya berarti kita akhirnya kehilangan ya, kita ketinggalan. Oh ternyata sunnah ya, kalau kita misalkan kalau kita sholat baca ta'awuz, kan sunnah itu di awal, sebelum Al-Fatihah di awal. Nah ini kan sunnah Pak Ustadz, iyalah, memang tidak batalkan, tapi menyempurnakan. Berarti kalau kita baca, semakin menambah nilai kualitas sholat kita. Jadi intinya ibu-ibu sekalian, mari kita terus ya bersyukur kepada Allah, jaga istiqomahnya untuk selalu berada di majelis-majelis ilmu, insya Allah. Saya langsung buka saja tanya jawab. Biasanya ibu-ibu ini kalau ada tanya jawab lebih banyak masalah ya. Jadi insya Allah langsung saja saya buka, silahkan. Ada waktu 20 menit sampai jam 5. Boleh, silahkan. Alhamdulillah. Sekarang maghribnya jam 6 kurang 10. Yang ingin menyambung kemarin, silakan. Yang masalah apa utang boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini mengenai yang kalau hujan boleh sholat di rumah. Ya. Saya pernah mendengar
zaman sahabat Nabi atau apa saya juga lupa. Ketika ada seorang buta yang bertanya mungkin Ustaz juga tahu, katanya bolehkah sholat di rumah, kan disuruh sholat di masjid, Ya. padahal keadaannya itu buta. Nah, dibandingkan dengan hujan itu gimana Ustaz? Itu Ya. mohon pencerahannya. Terus yang kedua, ini di luar tema Ustaz. Jika kita membeli barang seseorang, terus baik itu kita kenal atau tidak kenal, terus kita membayar lebih kepada orang tersebut karena mungkin kita tahu kondisinya, untuk yang kenal kasihan, atau dengan yang tidak kenal kita kasihan melihat keadaannya, jadi kita membayar lebih. Apakah itu termasuk riba ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, ada cerita memang seorang sahabat yang dikenal Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, beliau ini dikenal sahabat yang Allah uji buta matanya. Ya, beliau buta. Riwayat yang sangat terkenal ini dicantumkan di kitab Riyadhus Shalihin juga tentang bab sholat jamaah. Penekanan dan anjuran yang sangat kuat. Ketika beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini tidak ada yang bisa menuntun. Jadi datang ke masjid, sedang rumahku ini cukup berjarak. Adakah keringanan aku untuk tidak memenuhi panggilan azan? Maksudnya sholat di rumahnya. Maka Nabi melihat keadaannya itu, beliau mengatakan, oke lah, kau sholat ya di rumah. Diberikan keringanan karena keadaan itu. Lalu Nabi panggil lagi, engkau dengar azan enggak? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu kau datang. Berarti jarak kalau azan masih terdengar itu kira-kira jarak yang relatif masih dekat. Ya, masih dekat, tidak terlalu jauh. Maka Nabi pun tidak memberikan keringanan kepada sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa sholat jamaah itu sholat yang sangat-sangat utama. Jadi sholat yang sangat utama ya. Dan karenanya harus menjadi perhatian, jangan disepelekan, jangan dimudahkan. Sehingga berdasarkan hadis ini, selevel keadaan Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak mendapatkan keringanan untuk tidak datang. Sehingga sebagian para ulama itu sampai ada yang mengatakan fardu kifayah. Bukan lagi fardu ini ya, bahkan ada sampai fardu ain kalau tidak ada halangan. Jadi memang ada yang mengatakan fardu ain bagi laki-laki, ada fardu kifayah, tapi maksimalnya kira-kira fardu kifayah, yaitu kewajiban yang sifatnya kifayah. Artinya Nabi itu mencela kalau ada laki-laki yang sehat, tidak ada halangan, tidak pergi ke masjid, maka mendapatkan celaan Nabi SAW. Kalau seumpama serupa dengan Abdul Maktum saja nggak ditoleransi, apalagi kita, gitu ya. Jadi ini berupa penegasan, penguatan agar kita tidak mudah menyepelekan sholat berjamaah, terkhusus bagi kaum laki-laki. Jadi minimalnya itu adalah sunnah muakkad. Tapi sahabat Anas mengatakan dulu yang tidak sholat berjamaah, nih kata sahabat Anas, hanyalah orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Jadi di zaman Nabi, yang nggak sholat jamaah itu hanya orang munafik. Tapi orang yang beriman dan benar imannya pasti berjamaah. Maka salah satu kriteria orang beriman yang baik itu ya jaga sholat jamaahnya. Nah, kita memahami hadis Abdullah bin Maktum itu seperti itu. Adapun hujan, sakit, ini termasuk di antara keringanan. Ya kan? Termasuk keringanan. Dan hujan itu kan nggak setiap waktu. Dan bukan sekedar hanya hujan biasa. Tapi hujan yang bahaya. Jadi bukan hujan biasa. Karenanya Nabi kalau yang disebutkan itu hujan yang bercampur angin. Ini kan ada bahaya. Jadi artinya tidak setiap hujan lalu menjadi sebab keringanan. Tapi hujan yang sekiranya
dapat membahayakan. Nah, kalau sudah ada unsur bahaya di situ, semua yang ada bahaya diangkat. Semua yang ada bahaya itu langsung diangkat. Itu sudah prinsip kaidah dalam prinsip agama. La darara wala dirar, enggak ada bahaya. Maka kalau ada bahaya pasti haram. Ya kan? Kalau ada bahaya langsung diringankan. Ya, karena ada bahayanya. Orang misalkan ibu hamil, ada puasa, kewajiban puasa setiap mukmin, setiap muslim dan muslimah. Tapi ketika dikhawatirkan ada bahaya dengan puasanya, Allah gugurkan. Jadi itu kaidahnya. Maka sama, sholat berjamaah fardu kifayah. Minimal-minimalnya sunnah muakkad. Tapi kalau ada hujan yang dapat mendatangkan bahaya, maka langsung diringankan. Jadi artinya ini sifatnya kedaruratan dan kondisinya tertentu dan tidak setiap waktu. Maka kalau tidak ada bahaya, ya sudah, kembali kepada hukum normal. Gitu ya. Sehingga harusnya kita berpegang dengan hukum normal. Jangan pakai hukum darurat. Darurat itu hanya tertentu saja, jangan dibuka lebar-lebar. Maka ketika difahami hujan, berarti hujan yang ada unsur bahaya. Kalau tidak ada bahayanya, nah sudah, kita seperti semula saja. Ya, bukan hukum seperti semula. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, terkait dengan masalah kalau kita beri lebih karena kasihan, selama tidak ada perjanjian di awal, itu kuncinya ya. Tidak ada perjanjian di awal, maka hukumnya boleh kita memberi lebih. Memberi lebih misalkan, oh dia ini harganya sebenarnya cuma 10.000. Lalu kita kasih 15.000. Adalah ini 10.000 harga barangnya Bu ya. 5.000-nya sedekah untuk anaknya. Mudah-mudahan anak-anaknya pintar, cerdas. Nah, bisa sekolah dengan baik dan benar. Nah, enggak apa-apa. Beri lebih. Mbak masuk riba. Atau kita punya beri utang. Orang ngasih utang, kita ngasih pinjaman, lalu kita beri lebih. Asal tidak ada perjanjian di awal, maka itu hukumnya hadiah dan sedekah. Hukumnya tidak masalah. Kecuali kalau ada perjanjian. Boleh saya utangi, asal ibu nanti kasih lebih ya. Nah, jadi kalau ada perjanjian baru jatuhnya riba. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan antara sedekah dan hutang. Ya. Orang ini pengen sedekah, tapi dia masih punya hutang, dan itu pernah saya dengar dahulukan hutang dulu baru bersedekah gitu. Itu gimana Ustaz? Baik, terima kasih. Baik ibu-ibu sekalian, memang dalam prinsip syariat agama ada namanya aulawiyat, ya, prioritas. Maka termasuk spirit di dalam beragama itu dahulukan yang semestinya harus kita dahulukan. Misalkan wajib dan sunnah, mana kita dahulukan? Yang wajib. Ada halal, ada haram, maka tentu kita dahulukan yang halal, kan begitu kan? Itu namanya prioritas. Jadi membayar utang hukumnya wajib, jelas kewajibannya. Bersedekah hukumnya sunnah. Oke? Jadi kalau misalkan sudah jatuh tempo, maka kita dahulukan yang wajib. Ya, bayar utang dulu, utang dulu. Sehingga yang sunnah itu hukumnya pada saat itu kurang utama, utamakan dulu. Tapi apakah ada halangan saat kita punya utang untuk bersedekah? Tidak ada halangan, selama tidak mengganggu kewajiban. Tidak mengganggu kewajiban, lakukan sama-sama. Sehingga tidak menjadi alasan, ibu kenapa nggak pernah sedekah, infak? Saya masih punya utang. Bukan berarti ada larangan selama kita masih utang.
selama tidak mengganggu utang, maka kita boleh bersedekah. Tapi kalau misalkan gara-gara kita infak dan sedekah lalu nggak bisa bayar utang, itu yang salah. Ya, jadi yang salah itu kalau alasan kita infak sedekah sampai kemudian utang nggak terbayar, ini orang yang tidak dapat meletakkan prioritas. Maka dalam kondisi seperti itu, Pak Ustadz, saya ini bisa bayar, kalau bayar utang nggak bisa sedekah. Tapi kalau saya sedekah, utang nggak kebayar. Mana kita dahulukan? Bayar utang, Ibu. Walaupun nggak sedekah, ya. Karena itu yang harus kita prioritaskan. Gitu ya. Nah, kalau bisa dua-duanya, ya nggak apa-apa. Cicilan utangnya tetap jalan, sedekahnya juga jalan. Nggak masalah. Tinggal pandai-pandai kita mengelola. Kira-kira begitu ya. Pandai-pandai kita mengelola. Jadi, tidak harus dibenturkan. Tapi kalau misalkan kita hanya dihadapkan dua pilihan, bayar utang atau kita sedekah. Kalau kita bayar utang nggak bisa sedekah, kalau kita sedekah nggak bisa bayar utang, maka bayar utang yang harus kita prioritaskan. Ya Allah a'lam bishawab. Silakan. Silakan. Apakah ada kewajiban Ustaz dari orang yang memberi utang itu mengingatkan kepada orang yang berutang? Ya. Terus yang kedua, seandainya diikhlaskan Ustaz, apakah harus ada akad ya Ustaz antara pemberi utang sama yang berutang? Baik. Waalaikumsalam. Jadi pertama ibu sekalian, memang bagi yang berhutang untuk mengingat kewajiban itu wajib untuk diingat. Makanya pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa kenapa begitu beratnya ancaman Allah terhadap orang yang berhutang, ini karena agar kita selalu ingat dan agar kita bersungguh-sungguh untuk kita membayarnya. Lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Kita nggak tahu namanya umur. Jadi sampai Nabi nggak mau mengancam, tidak mau mensolatkan, pahalanya ditangguhkan walaupun mati syahid, ya kan? Allah Subhanahu wa taala anggap sebagai pencuri kalau dia nggak punya niat membayar. Itu kan sampai seperti itu kan. Semua nanti akan diampunkan kecuali utang. Utang ini karena hubungan dengan sesama. Jadi karena banyaknya seperti ini, ya Nabi itu sampai minta perlindungan. Ya, beliau kan minta perlindungan. Wa min Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain. Itu dibaca Nabi pagi petang. Tujuannya apa? Mengingatkan. Jadi kalau ada orang yang sampai nggak ingat utang, berarti nggak pernah baca doa ini pagi dan petangnya. Tapi kalau kita itu baca doa ini, wa min ghalabatid dain, ya Allah jangan sampai aku kelilit utang. Kau masih punya utang, segera bayar, cepat bayar, jangan sampai mati masih punya utang. Kira-kira begitu. Jadi spiritnya kan begitu kan. Dibaca pagi dan utang, jangan kita ini banyak punya utang. Tapi kalau kita punya utang, ingat-ingat, baca pagi dan petang. Ini kan doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Umamah. Doa khusus biar segera dapat bayar utang. Itu doa adalah doa agar cepat utangnya terbayar. Makanya dibaca oleh Abu Umamah. Baru 3 hari dibaca, langsung terbayar utangnya. Nah, kenapa ibu-ibu? Kalau kita ini utang, segera bayar. Allah itu akan mampukan kita. Nah, dibukakanlah jalan kita kemudian. Sekali punya rezeki, kalau kita bayar, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, maka kita langsung, ada rezeki ini. Yang diingat, utangku dulu dahulukan. Jangan, nanti jak dulu. Dibelikan yang lain-lain. Akhirnya nggak kebayar lagi. Padahal seharusnya jangan beli barang yang lain. Prioritaskan dulu bayar utang. Utangnya dulu. Sehingga kita yang pertama orang yang berutang, ingat dengan bacaan doa pagi dan petang itu berarti sesungguhnya jangan sampai lupakan utang. Tapi Pak Ustadz, dia ini nggak tahu ingat apa nggak ingat, tapi nggak pernah ada
progresnya, perkembangannya. Dari sudah 3 tahun ini begitu, alasan ini itu dan seterusnya. Bolehkah kita mengingatkan? Boleh. Ini. Iya, kalau hari Selasa ini bukan dari jam 10, jam 8.20 tadi. Jam 8.40. Masuk kelas lagi. Hari ini alhamdulillah lumayan. Ya, tapi ya alhamdulillah kan ada support minuman. Tadi juga makan ya, sama. Jadi insya Allah ibu-ibu sekalian, tapi saya kalau ketemu mahasiswa, ketemu ibu-ibu ini semangat, nggak terasa ngomong itu nggak terasa ya. Alhamdulillah, karena untuk kebaikan. Jadi ibu-ibu mengingatkan nggak masalah. Jadi jangan merasa kita berdosa, bahkan niatkan kita mengingatkan orang dalam kebaikan. Karena sebab apa? Kalau sampai meninggal dia tidak membayar utang, kasihan nanti. Itu yang pertama. Tadi yang kedua tadi apa, Bu? Oke. Jadi kalau kita ikhlaskan, lebih utamanya sampaikan. Meskipun itu hak ibu, tapi insya Allah yang paling utama adalah sampaikan. Pertama, ya saya selalu sampaikan, pertama untuk menjaga agar niat kita memutihkan itu istiqomah. Sebab kalau nggak kita sampaikan, kadang sekarang kita nggak merasa perlu, tapi belum tentu nanti. Tiba-tiba ada kebutuhan, kita masih ingat, oh saya kan ada utang di sana itu. Nah ketika belum kita sampaikan, amal soleh kita itu bisa jadi batal. Asalnya ya Pak Ustadz, asalnya sih saya putihkan, tapi apa mau dikata, saya pun perlu sekarang Pak Ustadz. Nah ketika itu akhirnya apa? Kita mau niat baik, dibatalkan. Nggak jadi. Beda kalau sudah kita sampaikan, kita udah terikat. Kan ibu udah bilang memutihkan, masa ibu pelin-pelan begini kan nggak nyaman kita kan. Akhirnya amal kita tetap terjaga. Yang kedua, membahagiakan orang yang kita utangi. Bagaimanapun Bu, orang yang berutang itu nggak bisa tidur. Ya, malam kepikiran. Cuma nggak nyaman jangan ngomong sama kita. Tapi sebenarnya dia itu susah itu. Tandanya apa? Nggak bisa ketemu sama kita. Malu. Jangan bikin malu sepanjang umur. Yakin Bu, kita ini kalau punya utang itu nggak bisa lupa itu dengan orang yang mengutang. Iya, saya sebenarnya punya utang. Ya sama ibu ini. Nggak bisa kita melupakan. Nah, kalau kita sampaikan bahagianya, bisalah tidurnya dia. Ya kan? Bisalah hidup tenang dia. Nggak malu kalau bertemu dengan kita. Karena merasa bahwasanya bahkan menghormati kita, memuliakan kita, berterima kasih kepada kita. Maka saya anjurkan meskipun tidak menjadi. Sekali lagi ya, ibu sekalian, tidak harus kita sampaikan, tapi yang utama sampaikan. Bu, mungkin ibu ini belum bisa, udahlah. Saya anggap sudah lunas ibu. Oh makasih Bu ya. Mudah-mudahan ibu ditambah rezekinya. Mudah-mudahan insya Allah. Pokoknya banyak doa lah kita dapatkan. Insya Allah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Masih Ustaz. Silakan. Ini mohon maaf ya Ustaz. Saya ini pas baca hadis harian. Pas ulang nih Ustaz. Ini saya baca. Barang siapa mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di akhirat nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini bagaimana Ustaz ya? Jadi kita gabungkan ya dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya Nabi mengancam kalau ada orang berutang dan tidak berniat untuk membayar, maka dia menghadap Allah tercatat sebagai pencuri. Ya, kalau apa tadi? Tidak ada niat membayar. Tapi kalau ada orang yang berhutang, dia berniat membayar. Dia berniat membayar ya semasa hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk membayar sebelum meninggalnya. Itu lanjutan hadisnya begitu. Kalau dia berutang dan ada niat, maka dia pertama kalau nggak di dunia dia akan dimudahkan untuk bayar sebelum meninggal. Atau kalau sampai andai kata meninggal, maka dia tidak tercatat sebagai pencuri. Dan nanti seperti tadi hadis tadi, hadis itu bisa berlaku. Itu namanya ya insya Allah. Jadi dia ada niat tapi karena keadaan, maka mudah-mudahan nanti akan tertutup
dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya ibu-ibu sekalian, kita ini kalau misalkan ya, kita ini kalau merasa punya utang, belum mampu untuk membayar, janganlah kita pelit untuk bersedekah amal. Bersedekah amal. Kita doakan orang yang mengutangi kita. Mudah-mudahan ya Allah, saya belum bisa membayar bukan karena nggak mau, tapi memang belum ada. Ya kan? Karena belum ada. Tapi kita kirimkan, mudah-mudahan ya Allah, saya doakan kepada ibu ini, bapak ini, rezekinya dilancarkan, disehatkan badannya, diperbaiki semua urusannya. Kita jangan pelit itu. Nanti kan boleh jadi insya Allah ibu ya, kita nggak tahu kan, Allah lipat gandakan amal saudara kita yang mengutangi kita, lalu kemudian Allah bukakan hati, tiba-tiba telepon, bu, ibu udahlah nggak usah mikir bu ya utangnya bu ya. Itu boleh jadi karena apa? Kita sering sedekah doa kepada orang itu. Kita doakan, jangan kita ini sudahlah kita nggak bisa bayar, lalu kita marah-marah sama orang itu, gara-gara ditagih. Minimal harusnya kita doakan pembuka hati insya Allah. Nah, itu salah satunya. Mudah-mudahan, jadi kalau kita ada niat baik, maka Allah akan mudahkan kita dibayarkan di dunia ini, ya dimudahkan sehingga Allah kasih kita rezeki, lalu bisa membayar. Kalau tidak, sampai pun kita meninggal, mudah-mudahan berlaku hadis tadi, yaitu kita akan tertutup dengan amal-amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, monggo. Tidak apa-apa, masih boleh nggak Ustaz? Insyaallah. Silakan. Suaranya keras. Saya bukan masalah utang Ustaz. Masalah apa? Di surah Al-Ahzab kan ada yang mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Jadi Ustaz, yang ingin saya tanyakan, selawat yang gimana nih Ustaz? Apakah kan ada sekarang rombongan selawat gitu Ustaz? Apakah itu untuk kemungkinan mereka tak boleh gitu Ustaz? Apakah selawat dalam sholat gitu Ustaz? Baik. Saya mendengarkan ada selawat yang di dalam sholat itu tidak boleh memakai Sayyidina. Ya itu ya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah sholawat termasuk di antara zikir yang utama. Ya, zikir yang utama. Bahkan Nabi memberikan jaminan bahwa barang siapa man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan lipatkan, Allah akan ganti 10 kali lipat. Bahkan semakin banyak atau semakin juga banyak kelipatannya. Bahkan di antara yang dijaminkan oleh Nabi dengan syafaatnya, siapa? Yang terbanyak berselawat. Terutama di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sunnah utama zikir kalau kita mau utamakan, banyak-banyak berselawat. Dan kita di hari Jumat, itu secara khususnya. Maka zikir selawat ini termasuk di antara utama. Jadi keutamaan zikir berselawat. Maka ayat tadi ya itu juga sebagai sebuah daya tarik, sindiran. Jangan sampai kita ini pelit untuk berselawat kepada Nabi, sedang Allah saja berselawat. Malaikat saja berselawat. Penduduk langit itu berselawat kepada Nabi. Kok kita ini berat betul berselawat kepada Nabi. Makanya di situ ayatnya udah tegas. Gimana cara selawatnya? Minimalnya yang kandungannya di situ. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kandungannya selawat itu 2. Di situ ada solawat, sallu, salat. Jadi sallu, Allahumma salli, berarti kan ada wasallimu, ada taslim. Berarti minimal solawat itu yang langsung diajarkan Allah dalam Al-Quran, Allahumma salli wasallim. Ada 2 kandungan itu. Allahumma salli wasallim. Ya Allah, karuniakan, berikanlah solawat,
Sholawat kalau dari kita adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan kedudukan. Ya, tambahan kedudukan. Kalau salam bagi kita artinya dia keselamatan. Kenapa Rasul kok perlu diucapkan sholawat dan salam? Ibu-ibu sekalian, kita ini sebagai tanda syukur. Kalau kita ini bersalawat kepada Nabi itu tanda syukur, mendoakan tambahan. Tambahkan. Mudah-mudahan yang kita doakan tambahan itu nanti akan memberikan tambahan juga kepada kita. Kita akan diberikan syafaat. Kan begitu kan, tambahan. Jadi yang kedua juga menunjukkan perintah Allah. Allah saja berselawat, bagaimana tidak? Yang ketiga, insya Allah menjadi tanda cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul, sering-sering kita itu menyebut namanya. Ya kan? Jadi itu selawat itu penting. Oleh karenanya saya pernah melihat satu video, ada seorang wanita Palestina diberikan kemuliaan karomah setiap malam ketemu Nabi. Sekali atau dua kali setiap hari. Kita kadang-kadang seumur hidup belum tentu. Ini seorang wanita ibu-ibu Palestina diwawancarai, beliau menceritakan hampir setiap malam bertemu dengan Nabi. Setiap kali tidur bertemu dengan Nabi. Setiap kali tidur bertemu dengan Nabi. Subhanallah. Apa kelebihannya? Ketika diwawancarai, beliau itu setiap hari tidak kurang berselawat 20.000 kali. Tiap hari. Jadi selawat aja isinya. Subhanallah. Didatangi oleh Nabi. Nabi kalau bertemu kita dalam mimpi itu Nabi. Setan nggak bisa menjelma Nabi. Ya kan? Itu karena apa? Karena ibu-ibu sekalian, kata Nabi, tidaklah kalian berselawat kecuali Allah akan kembalikan ruhku kepadaku dan aku menjawab salam dan sholawatmu. Jadi jangan ragu bahwasanya ketika kita berselawat kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Ya Rasulullah, ini si fulan menyampaikan salam, si fulan menyampaikan salam kepadamu. Subhanallah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau akan menjawab salam kami padahal engkau sudah binasa, ya, sudah hancur. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Allah haramkan jasad para nabi untuk dimakan oleh tanah. Jasadnya nggak akan dimakan oleh tanah. Ya, sedang jasad syuhada saja nggak dimakan oleh tanah kan, apalagi jasad para anbiya utuh. Yakin kita, seyakin-yakinnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam alamnya. Kita yakin, menambah semangat. Kalau kita berselawat itu, insya Allah ibu-ibu, nama kita sering disebut oleh Nabi. Makanya Nabi itu nanti kenal kita. Oh, ternyata Ibu Fanani ya. Ibu Fanani sering. Selawat lagi, dikenal kan. Kalau kita ini sering dengar nama kan, akhirnya kita pun tahu. Mana ini yang setiap harinya 10.000 kali ini berselawat kepadaku. Kan begitu ya. Jadi minimal insya Allah itu cara berselawat yang benar. Jadi cukup Allahumma sholli wa sallim. Adapun tambahan sayyidina. Jadi sayyidina memang ini termasuk khilaf. Khilaf itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya yang utama dan yang tidak utama, gitu saja sih. Utamanya sudah. Kita mencukupkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Dah, karena Nabi ketika mengajarkan kita berselawat begitu. Salawat Ibrahimiyah itu kan. Hadisnya hadis Muslim. Jadi disebutkan begitu. Ketika kami diajarkan salawat seperti kami diajarkan Al-Fatihah. Ternyata Nabi mengajarkannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi enggak pakai sayyidina. Meskipun kalau ada yang menggunakan sayyidina, tidaklah sampai membatalkan. Cuma menyelisih yang utama, begitu saja ya. Menyelisih keutamaan. Dan jangan sampai kita juga yang mengatakan sesuatu, ibu ini batal sholatnya pakai sayyidina. Apalagi kalau sampai mengatakan ibu dah syirik ini, sudah mengatakan sayyidina. Sayyid itu artinya tuan kami. Tidaklah sampai begitu. Jadi enggak sampai, jangan terlalu kita juga melampaui batas, berlebihan. Tapi kalau kita tidak menggunakan dalam sholat, tentu yang lebih menetapi petunjuk Nabi yang langsung mengajarkan itu nggak pakai sayyidina memang.
kalau di dalam sholat ya. Wallahu taala alam. Saya kira itu ya. Masih ada ke? Cukup? Sudah ditanyakan sholawat tibil qulub. Oh, sholawat tibil qulub. Intinya begini Ibu sekalian, sholawat sepanjang tidak ada unsur syiriknya boleh. Ya, kita memuji Nabi dengan cara apapun. Ya, kalau misalkan sholawat tibil qulub, ya misalkan, ya itu memang karangan, kita yakin itu karangan ulama, itu aja. Jadi itu puji-pujian yang tidak langsung diajarkan oleh Nabi. Selama di dalamnya isinya memuji Nabi dan tidak melebih-lebihkan, maka tidak masalah. Jadi yang sedikit harus berhati-hati itu sholawat nariyah. Itu saja yang perlu saya ingatkan. Karena di dalamnya ada sedikit melebihkan Nabi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunalu bihil raghaibu wa tuqda bihil hawaiju biwajhil karim dan seterusnya ya. Jadi intinya di situ Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqadu, yang akan mengurai dengan Nabi Muhammad semua ikatan, semua kesulitan. Yani kemudian apa? Wa tunalu bi'ir raghaibu, semua keinginan dan hajat akan tersampaikan. Bihi-nya itu Nabi Muhammad. Wa tunalu bi'ir raghaibu wa tuqda bi'il hawaiju, semua kebutuhan akan ditunaikan. Wa yustasqa bil ghamamu, dan dan hujan itu akan diturunkan. Jadi para ulama itu mengkritik ini sholawat karangan manusia, tidak maksum. Maka kalau sekiranya ada nyerempet-nyerempet ke arah syirik, harus kita berhati-hati. Sebab yang menunaikan hajat Allah, bukan Nabi. Yang menurunkan hujan itu Allah, bukan Nabi. Yang menunaikan, menyelesaikan semua kesulitan, kesempitan kita itu Allah. Nah, jangan sampai kita ini melebihkan Nabi sampai di atas derajat kemanusiaan. Khawatir nanti kita terjerumus seperti kesalahannya orang Nasrani. Orang Nasrani yang melebihkan Nabi Isa sampai diangkat anaknya Tuhan. Makanya pun harus berhati-hati, kita harus beradab kepada Nabi. Nabi kalau tahu marah juga itu. Kau ini kenapa kau lebihkan? Yang bisa menurunkan hujan itu Allah, bukan karena Nabi. Di situ kan semua kan. Jadi tanhalu bihi al-uqadu wa tunalu bihi al-raghaibu. Yani wa tuqda bihi, nya di situ karena Muhammad. Kenapa Nabi sampai derajat itu? Nah, itu yang kita kritisi. Makanya kalau mau ditinggalkan, nah itu gak usah dibaca lah. Kalau yang nariyah itu. Ya, untuk hati-hati saja agar kita tidak masuk dalam perdebatan para amalkan yang dah pasti jalah. Ya kan? Yang pasti, yang enggak masuk polemik begitu ya. Tinggalkan khilaf, ambil yang yakin. Nah, langsung diajarkan Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, langsung diajarkan, tenang kita. Nah, begitu Bu ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita, Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dan sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.